ROE tadi, return on equity tadi, itu bisa kita decompose ya, menjadi 3 bagian ya. Jadi ROE itu sama dengan profitabilitas dikalikan dengan efisiensi kali equity multiplier. Jadi equity multiplier itu mengcapture ya efek dari penggunaan debt financing atas untuk return on equity-nya. Jadi equity multiplier itu meningkat dalam nilai ketika perusahaan itu menggunakan lebih banyak utang. Ini tadi yang saya bicarakan ya. Jadi equity multiplier ini itu akan meningkat ya dalam nilainya jika perusahaan itu lebih banyak menggunakan utang. Tapi penggunaan utang ini perlu hati-hati ya, karena kalau tidak bisa bayar tuh yang repot. Tapi kalau bisa bayar itu jauh lebih bagus ya, karena dengan utang itu akan lebih cepat perkembangan perusahaan. Jadi rumusnya return on equity itu profitability, itu net profit margin dikalikan efisiensi sama dengan total asset turnover dikalikan equity multiplier. Nah, itu sama dengan net profit margin itu net income per sales, total asset turnover sales per total asset dikalikan dengan equity multiplier 1/1 kurang debt ratio. Jadi seper berapa yang bukan merupakan debt ratio ya. Kita lihat di sini. Jadi kalau kita gunakan Dupont ini ya untuk mendecompose ROE ratio tadi, untuk Boswell return on equity-nya atau ROE-nya kita bisa lihat net profit margin-nya berapa. Net income per sales-nya 7,6%, total asset turnover-nya itu 1,37%. Bukan persen ya, kali ya. 1,37 kali. Financial leverage atau, nah ini pengungkit ya, dongkrak tadi ya, financial leverage atau equity multiplier-nya itu 1/1 kurang debt ratio, itu adalah 1/1 kurang debt ratio-nya berapa tadi ya, jadi akan menghasilkan 2,16. Nah ini 7,6% kali 1,37 kali 2,16 itu akan menghasilkan return on equity-nya 22,5%. Nah kalau peer group-nya net profit margin-nya 10,2, total asset turnover-nya 1,15 dan equity multiplier-nya adalah 1,54, itu menghasilkan return on equity-nya atau ROE-nya adalah 18%. Ya. Nah, ini kita decompose tadi, ini bisa dilihat di sini ya. Return on equity itu sama dengan net profit margin dikalikan dengan total asset turnover dikalikan dengan equity multiplier. Nah, ini net profit margin-nya itu dari mana? Dari net income sebesar 204,75 juta dibagi dengan sales-nya 2.700 juta. Total asset turnover sales 2.700 dibagi dengan total asetnya 100.971. Nah, ini dari mana aja? Bisa dilihat ya di angka-angka di dalam dalam income statement, dan ini ada di angka-angka yang ada di neraca. Jadi dengan demikian kita bisa mendapatkan return on equity sebesar 22,5% tadi. Oke. Itu mengenai ROE dengan menggunakan Dupont method, yaitu mendecompose ROE ratio tadi menjadi 3 bagian. Bisa ya? Ntar dicoba lagi. Kita lanjutkan dulu. Ini udah jam berapa sih? Sorry sebentar ya, saya mau tadi sebentar.
Halo, gimana kembali ke ini ya? Eh, kembali ke Zoom-nya gimana ya, Bung saya? Ini kali ya. Kita lanjutkan ya dengan market value ratio ya. Market value ratio ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari bagaimana nilai, sorry ini sebentar ya. Jadi ini mendapatkan jawaban dari pertanyaan seberapa besar nilai atau share value dari perusahaan ini dalam stock market. Jadi dalam pasar saham nilai dari saham perusahaan itu seberapa? Itu kita bisa lihat dari market value ratio-nya. Ya, market value ratio-nya kita bisa lihat dari situ. Jadi untuk market value ratio itu bisa kita lihat price earning ratio-nya. Jadi bagaimana price earning ratio? Ini adalah rasio yang mengindikasikan seberapa banyak ya investor itu mau bayar untuk setiap $1 yang dilaporkan sebagai earning. Ya, jadi kalau perusahaan itu melaporkan earning per share-nya adalah $1, berapa jumlah yang mau dibayar oleh investor untuk membeli saham tadi? Ya, untuk membeli sahamnya. Jadi misalnya di sini price earning ratio-nya adalah market price-nya 32. Jadi harga pasarnya 32. Jadi ini adalah harga yang mau dibayarkan oleh investor untuk mendapatkan earning sebesar $2,28. Jadi untuk mendapatkan earning $2,28, investornya mau bayar sebesar $32. Jadi harga pasarnya itu 32, itu adalah jumlah yang ingin dibayarkan oleh investor untuk investasinya. Artinya price earning ratio-nya itu adalah 14,07 kali. Jadi banyaknya yang mau dibayar oleh investor atas earning tadi itu adalah 14,07 kali dari earningnya. Dari earning 2,8, si investor mau bayar sebanyak 14,07 kali atau dengan harga $32. Nah, yang kedua, market to book ratio. Ini adalah untuk mengukur hubungan antara market value dan akumulasi investasi dalam ekuitas perusahaan. Jadi market to book ratio itu adalah market price per share dibagi dengan book value per share. Maka itu akan bisa dijabarkan lagi dalam market price per share sama dengan common shareholders per equity per common shareholders outstanding. Jadi market to book ratio-nya sama dengan market price-nya 32. Common shareholders equity-nya adalah 911,25. Jadi yang common share-nya ya itu totalnya berapa? 911,25 juta. Jumlah yang outstanding, jumlah saham lembarnya itu yang sedang outstanding adalah sebanyak 90 juta lembar. Maka berarti book value per share-nya itu adalah
10,13. Nah, market price-nya 32 dibagi dengan book value per share-nya 10,13, maka berarti market to book ratio-nya adalah 3,16. Ini lebih bagus daripada pure firm market to book ratio-nya yang sebesar 2,7 kali. Jadi harga pasarnya dibandingkan dengan book value per share-nya itu 3,16 untuk Boswell, sedangkan pure firm-nya itu adalah cuma 0,27 kali. Lebih bagus di pandangan investor untuk saham perusahaan ini. Nah, kita bisa lihat juga checkpoint di 44 ya. Ini membandingkan valuation dari APPL Apple ya dengan Microsoft dengan menggunakan market value ratio. Jadi berapa harga per share yang akan diberikan kepada Apple untuk meningkatkan PE ratio-nya jika Microsoft itu dibandingkan dengan Microsoft ya, dengan asumsi Apple earning itu sama seperti yang dilaporkan. Jadi kita picture problemnya, price to earning ratio itu tergantung pada earning per share dan price per share-nya. Price per share-nya itu disandarkan dengan earning per share. Net income dibagi dengan jumlah saham yang sedang beredar, itu earning per share. PE ratio-nya itu adalah price per share dibagi dengan earning per share. Jadi price per share-nya berapa, harga per sahamnya berapa dibagi dengan earning per share-nya berapa. Nah, jadi PE ratio untuk Apple jadi misalnya ya PE ratio dari Apple itu 10,39. Bagaimana supaya PE ratio dari Apple ini menjadi 35,09 seperti Microsoft. Jadi Microsoft itu PE ratio-nya 35,09 sedangkan Apple cuma 10,39. Bagaimana supaya PE ratio dari Apple itu menjadi sama seperti Microsoft yaitu 35,09. Maka kita hitung aja ya. PE ratio-nya kita anggap 35,09 biar sama tadi. Berapa price per share-nya supaya ini earning per share-nya tetap 9,22. Maka price per share itu sama dengan 35,09 dikalikan 9,22. Maka harga saham dari Apple itu harus 323,53 dolar supaya PE ratio-nya sama dengan Microsoft. Ya, PE ratio dari Apple itu supaya sama dengan Microsoft, maka harga per saham dari Apple harus 323,53 dolar. Oke. Jadi kalau kita analisis, PE ratio itu akan mengallow ya kita untuk membandingkan dua stok dengan harga yang berbeda dan kita standarkan dengan stock price dengan earning. By earning-nya ya. Jadi Microsoft itu punya PE ratio yang lebih tinggi. Untuk mencapai PE ratio yang sama, maka stock price dari Apple itu harus naik dari 95,76 dolar harga sebelumnya harus menjadi 323,53 dolar supaya PE-nya sama. Price earning ratio-nya sama. Cukup berat ya. Dari 95 dolar menjadi 323 itu lumayan jauh. Tapi untuk bisa menstandarkan bisa sama itu yang harus dilakukan. Nah, itu bagaimana caranya? Itu harus dilakukan oleh Apple manajemen untuk bisa mencapai PE yang sama dengan Microsoft. Itu mengenai market value ratio ya. Kemudian menyeleksi performance benchmark ya, pembanding. Jadi tadi kita kan misalnya Apple kita bandingkan dengan Microsoft, HP kita bandingkan dengan Apple dan Microsoft. Nah, mencari yang sama tadi, HP dengan yang sama tadi adalah Microsoft dan
Apple tadi, itu bagaimana cara seleksinya? Jadi ada dua jenis benchmark yang biasanya digunakan untuk menganalisis financial performance dari suatu perusahaan. Jadi yang pertama adalah trend analysis, itu membandingkan financial statement dari perusahaan yang sama over time, jadi dari waktu ke waktu, jadi time series comparison. Jadi misalnya tahun 2021 atau 2020 kita bandingkan dengan 2019, 2018, 2017 untuk perusahaan yang sama, itu trend analysis. Tapi bisa juga kita melakukan peer group comparison. Jadi kita membandingkan subjek perusahaan kita, misalnya Boswell tadi, dengan peer firms-nya. Jadi misalnya HP dengan peer-nya itu Microsoft dan Apple. Itu peer group comparison. Tapi kalau trend analysis saja, Boswell saja, tapi dari tahun ke tahun. Atau contohnya HP, itu juga dari tahun ke tahun. Itu bagaimana pembandingannya. Nah, kalau trend analysis itu adalah membandingkan firm recent financial ratio dengan past financial ratio. Jadi tahun sekarang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, rasio tahun sebelumnya. Jadi kita bisa melihat apakah ada peningkatan atau justru penurunan dari trennya tersebut. Ini disebut sebagai trend analysis. Ini contohnya Home Depot itu di warna biru. Pertama 5,5 terus turun, agak penaikan sedikit terus turun lagi, terus naik lagi. Tapi masih belum mencapai yang semula. Nah, untuk yang lows ini pertama rendah tapi terus naik tapi turun lagi dan seterusnya. Ini kita lihat trennya seperti itu, naik dan turun atau stagnan ya. Nah, kalau dengan peer firms comparisons itu adalah dengan membandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis, itu akan memberikan relevan benchmark untuk analisis tadi. Peer group itu sering terdiri dari perusahaan dari industri yang sama. Industry average financial ratio itu bisa diperoleh dari sejumlah financial databases. Jadi ini contohnya Compustat itu yang mengeluarkan financial databases. Tadi ada pertanyaan ya, dari mana? Nah, ini contohnya ya. Jadi ada pihak yaitu Compustat yang memang mengeluarkan data finansial yang memberikan industry average tadi. Dan internet sources seperti Yahoo Finance atau Google Finance itu memberikan data tentang average industry average tadi. Jadi dengan demikian kita tidak perlu kalau ini bisa dipercaya maka kita tidak perlu lagi mencari sendiri kemudian menghitung sendiri. Jadi dengan menggunakan ini sudah cukup ya. Jadi dengan ada data industry average tadi kita sudah bisa kita gunakan untuk sebagai benchmark. Contohnya price earning ratio gap ins dibandingkan dengan industry average. Gap ins 10,52, average-nya adalah 21,69, jauh ya di bawah. Dan seterusnya yang lain-lainnya. Jadi bagaimana? Nah, jadi kita bisa membandingkannya. Nah, tadi dari sekian banyak hal yang bisa kita peroleh atau manfaat yang bisa kita manfaatkan dari penggunaan rasio, namun tetap ada keterbatasan dari analisis rasio. Jadi waduh, udah mau habis waktunya ya. Jadi pertama sulit ya untuk mencari benchmark. Yang kedua, publish peer group atau industry average itu adalah tidak selalu merepresentasikan perusahaan yang akan dianalisis.
industry average itu adalah tidak selalu merupakan target atau norma. Jadi itu keterbatasannya ya. Sulit untuk mendapatkan benchmark. Apa yang dipublish itu bukan selalu merupakan representatif atau mewakili dari apa yang kita analisis, dan industry average itu tidak selalu merupakan target atau norma yang harus kita ikuti. Jadi itu hanya sebagai pembanding saja ya, karena keterbatasan tadi. Kemudian accounting practice itu juga berbeda antar perusahaan. Jadi praktek akuntansi itu yang dijalankan oleh satu perusahaan dengan perusahaan lain walaupun dalam industri yang sama itu tidak selalu sama. Jadi bisa jadi berbeda. Kemudian banyak perusahaan yang mengalami pengalaman secara seasonal yang berbeda untuk setiap operasinya. Kemudian financial ratio itu cuma sebagai clue saja yang bisa menjadi suggest ya untuk menyarankan kita ya untuk investigasi selanjutnya. Jadi tidak cukup hanya financial ratio, itu hanya alat saja, sebagai clue saja. Nanti kita perlu investigasi lanjutan untuk lebih meyakinkan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian hasil dari financial analysis itu tidak lebih bagus dari kualitas dari financial statement sendiri. Oke, itu kira-kira ya. Sayang waktunya tinggal sedikit. Gimana ya? Sedangkan seharusnya kita udah mulai chapter 5 ya. Sebentar. Untuk dicatat aja dulu ya sebentar. Tolong ya kerjakan sesuai dengan sesuai dengan RPS, kerjakan problem 425 dan 426. Tolong dikumpulkan per orang ya, tiap orang ngerjain. Kumpulkan lewat Rafib, nanti Rafib yang kumpul ke saya ya hasilnya. Ya. Baik, Bu. Gitu. Sebagai awal aja ya. Sorry sebentar, salah. Sebagai awal kita lanjutkan juga sebagai untuk mengikuti aja ya sesuai dengan jadwal yang ada. Kita perkenalan sedikit dengan time value of money ya. Sebenarnya ini juga bahannya sih nggak terlalu banyak, jadi lebih gampang lah ya daripada yang rasio tadi. Kalau menurut saya sih ya. Jadi kita tahu sifat dari time value of money ya. Jadi ini sangat penting untuk nanti kita menghitung nilai waktu dari uang tadi. Jadi nilai hari ini itu akan berbeda dengan besok atau seminggu kemudian atau sebulan kemudian atau setahun yang akan datang karena adanya faktor bunga. Jadi money has a time value, itu prinsipnya ya yang kita pakai. Nah untuk memvisualisasikan cash flow memvisualisasikan time value of money ini kita menggunakan timelines. Ini akan memvisualisasikan cash flow-nya tadi. Jadi timeline ini mengidentifikasikan waktu dan jumlah dari stream ya, aliran dari payment baik itu yang kas yang diterima maupun kas yang dibelanjakan dengan interest rate-nya yang diperoleh. Jadi timelines itu adalah critical. Jadi langkah kritikal yang pertama yang harus dilakukan seorang analis ya untuk menyelesaikan masalah finansial. Nah, timeline ini biasanya diekspresikan dalam tahun, tapi juga bisa diekspresikan dalam bulan, hari, atau unit waktu yang lain.
Jadi ini contohnya seperti ini ya, timeline example. Ini per tahun. Jadi ada 0 tahun, tahun pertama itu dikeluarkan uang sebanyak $100. Tahun pertama dengan adanya cash flow yang dikeluarkan tadi, itu artinya berinvestasi, maka di tahun kedua sudah menghasilkan. Hasilnya adalah sebesar $30 di tahun pertama, tahun kedua sebesar $20, tahun ketiga ada keluar lagi sebesar $10, tahun keempat terima lagi, aliran masuk lagi sebesar $50. Nah, dengan tingkat bunga 10%, ini kita bisa menghitung berapa present value, berapa future value, dan sebagainya. Jadi, 4-year timeline illustrate tadi, itu ada interest rate sebesar 10%, cash flow-nya tadi ya, saya sudah jelaskan, keluar di tahun 0, tahun pertama, ketika melakukan investasi, penerimaan, tahun pertama 30, tahun kedua 20, tahun ketiga keluar lagi 10, dan tahun keempat masuk sebesar $50. Nah, kemudian yang berkaitan dengan time value of money ini, itu adalah masalah compounding dan future value. Jadi kita menghitung adanya bunga berbunga. Jadi kita ada bunga, kemudian bunga itu berbunga lagi. Jadi ini masalah compounding dan future value tadi. Jadi time value of money ini mengkalkulasikan present value dari cash flow yang akan memberikan nilainya dari hari ini, dan future value nilainya di masa yang akan datang. Jadi kita akan membandingkan nanti future value in year end di 10 tahun yang kemudian, misalnya itu biasanya disimbolkan dalam FV. FV itu future value, N ini tahun keberapa, berapa tahun. Itu adalah merupakan representasi dari present value, VV, dikalikan dengan 1 tambah annual interest rate. Dipangkatkan dengan jumlah tahunnya, N tadi. Jadi N ini sama dengan N ini. Aduh, waktunya udah habis. Oke, kita ketemu lagi ya. Jangan lupa soal apa? Jangan lupa itu tugasnya